ternyata sekarang sudah bisa dibayar, bisa beli ya. Maka ya Allah, ternyata bukan itu ya, insya Allah. Alhamdulillah. Sehingga yuk, berarti kita mau ngejarnya pakai cara apa lagi? Karena mereka yang udah lebih dahulu melakukan itu, meskipun kata kita hidupnya lebih berat dan segala macam, enggak tuh. Dititipi dunia tidak berarti dihinakan, diambil dunianya pun bukan berarti dimuliakan. Itu lihat Firaun, apalagi yang nggak dia punya selain iman, ya. Udah kaya, sebagian riwayat menyebutkan hidup 400 tahunan, kuat, sehat, nggak pernah sakit, demam nggak pernah, batuk pun nggak pernah seumur hidup, ya. Istri soleha, komplit itu mah, ya. Insya Allah. Tapi apakah mulia? Ada enggak? Terbukti sampai sekarang nggak pernah ada ibu ngasih nama anaknya Firaun. Ya anak temen nih lucu, siapa namanya? Firaun kok. Yang lain atau bu, ya. Seperti itu kan. Tapi ada orang yang memberi nama anaknya Ayub alaihissalam. Padahal Ayub itu diuji 18 tahun kena penyakit kulit sekujur tubuhnya. Waktu kena penyakit kulit 12 anak kandungnya meninggal barengan. Tentang ladang dan hewan ternaknya kena wabah, layu dan mati semuanya. Ketika ditanya istrinya, kenapa nggak minta sembuh ke Allah? Coba deh hitung deh. Dulu kita waktu masih dianugerahi keturunan, ladang, ternak semua lancar, jaya, nggak ada masalah, itu berapa lama? 20 tahun kurang lebih. Kan saya sakit baru 18 tahun. Malu atuh minta sembuh ke Allah. Takut dianggap nggak bersyukur ah. Kita sendiri aja nggak suka kalau ketemu orang yang nggak ada syukur-syukurnya gitu ya. Sering kita bantu, tapi selalu berkata kepada kita, kamu mah nggak ada baiknya. Kufur pisan eta teh ya, insyaallah. Nah, kadang kita suka gituin Allah, ya. Kadang dengan sekedar pernyataan, ya Allah, hijrah katanya ditolong ya Allah, kenapa tambah berat? Mungkin kalau ada suara dari langit, atulah maksiat 14 tahun hijrah dia baru 3 bulan. Ini siapa yang nggak adil sih kalau mau jujur? Gitu ya. Cuman suka salah saya, kenapa saya? Why not? Kata Allah gitu. Asli ya, orang dikasih ujian, dikasih masalah itu bukan Allah benci, beneran. Orang main judi kalah teh pertolongan demi Allah. 1, jadi bisa berhenti. 2, lumayan gugurin dosa, ya. Jadi jangan alergi dulu sama kepahitan. Bisa jadi yang gara-gara itu kita tambah dekat sama surganya Allah, ya. Yang diselingkuhin sakit, iya jelas, namanya dampingin dari nol, tahu-tahu dia udah sukses malah nikah sama yang seumuran anak kita misalkan, ya kan? Sering diangkat jadi di film azab, betul ya. Tapi terus kalau gara-gara itu kita jadi tambah dekat sama Allah, jadi ahli tahajud, tambah dekat sama Al-Quran, punten. Bisa jadi gara-gara kejadian itu kita wafat dalam keadaan dosanya lebih bersih daripada yang suaminya nggak pada selingkuh. Meskipun yang suaminya nggak selingkuh, nggak usah disuruh selingkuh ya. Abang selingkuh dong, biar teteh dapat penggugur dosa. Nggak kayak gitu konsepnya, bos, ya. Asli ya. Jadi ingat, Allah nggak pernah nyuruh kita nentuin takdir tadi, ya. Yang penting kamu tuh ikhtiar, nurut, gerak, udah. Ingat waktu Ibunda Maryam lagi hamil besar, meninggalkan kaumnya, biasa julitan netizen ya kan. Nggak pernah disentuh laki-laki, tahu-tahu diomong ku batur. Ya ukhta Harun, ya saudaranya Harun, ya. Maha benar netizen dengan segala komennya, ya. Lari, meninggalkan, bersandar di pohon korma, butuh rutop, perut lagi mules-mulesnya, hamil gede. Kata Allah apa? Wahuzzi, goyang-goyangkan. Nanti itu sakit alayya rutoban janiyya, turun rutopnya. Pernah ngeliat pohon korma yang udah berbuah gede? Digoyang-goyangin jatuh nggak tuh buahnya? Enggak. Emang kudu nanjak, dipetik naik baru kalau mau dapat ininya. Ini yang goyang-goyangin. Perempuan hamil lagi mules-mulesnya, hamil gede, emang tenaganya segede apa? Ya. Cuman orang beriman mah kata Allah gitu, ya gitu ya udah. Samina wa ata'na. Karena sekali lagi Allah nggak pernah nyuruh kamu nentuin takdir, kamu tinggal nurut takdir urusan Allah. Cuman kan kita mas begitu misalkan ini secara takdir matematikanya nggak masuk nih. Udahlah, mendingan saya nggak usah kerjain aja sekalian. Udah, menyerah sebelum berperang. Karena menurut matematika kita nggak penting. Oh enggak, kalau udah bicara kekuasaan Allah, matematika manusia itu udah nggak laku.
Kalau nggak akan ada ceritanya perang Badar menang 313 lawan 1000. Ya, nggak ada ceritanya. Ya, matematika manusia udah nggak laku. Ya, Nabi Musa alaihissalam lahir, dapat mimpi sih, dapat nasihat si Firaunnya teh bahwa nanti akan digulingkan oleh pemuda dari Bani Israel. Ya udah bunuh semua anak laki-laki. Kata penasehatnya dibunuh semua mah habis satu bos. Ya udah setahun bunuh setahun enggak. Terserah dialah yang bikin peraturan. Ya aneh. Makanya Nabi Harun nggak dikejar kan? Karena beda setahun sama Nabi Musa. Nabi Musa giliran yang harus dibunuh. Ibunya panik. Aduh anak saya harus dibunuh sama si raja. Gimana? Lagi panik-paniknya minta tolong ke Allah. Dapat perintahnya malah buang ke sungai. Kira kumaha ya teh ya Allah. Kan saya teh lagi panik nih. Pengen sayang sama anak. Takut ini anak kenapa-napa. Malah buang ke sungai teh kumaha ceritanya ya. Untung beliau bukan orang Sunda sih ya. Jadi ngomongnya nggak gitu juga ya. Jadi akhirnya ya udah nurut. Allah nggak nyuruh kita nentuin takdir, nurut. Ya gara-gara tadi kan akhirnya malah jadi ya udah bisa menyusui dengan nyaman bahkan digaji oleh negara. Ya. Gitulah, tenang, jangan khawatir. Yang kata kita pahit-pahitnya bisa jadi jalan kebaikan buat kita. Dan karena kata siapa yang kita suka terbaik buat kita. Ya. Udah mah kitanya makhluk yang tidak tahu. Sok, ada yang tahu berapa jumlah giginya dalam mulut, angkat tangan. Nggak ada yang pernah ngitung? Ya sama ya. Apalagi jumlah rambut, apalagi 5 tahun lagi nasibnya gimana. Oh kita nggak pernah tahu. Ya. Udah mah kita tidak tahu, lalu Sang Maha Tahu menetapkan ketentuannya pada kita yang tidak tahu. Terus kita so tahu, sempurna itu penderitaan. Ya. Ya Allah, yang terbaik untukku teh saya masuk kampus itu. Makanya saya udah belajar, ikut bimbel, malah gak keterima. Teman saya yang gak belajar, malah kepilih. Ngaco ini, gak adil. Ya. Sedangkan ternyata setelah dia gak terpilih di kampus itu, ke kampus yang lain, ketemu circle yang baik, mulai hijrah, mulai tobat, bahkan dapat suami di situ misalkan. Sedangkan temennya yang masuk kampus itu, lingkarannya ternyata circle-nya ya ada yang tidak baik. Ya. Jadi gitu ya. Ada kadang kita gampang asli ya, orang nyebutnya bahasa gaulnya mas sekarang mah insecure. Cialah. Insecure. Harus segitu ya. Tapi secara ini bukan secara Islam bahkan. Secara kata psikolog yang pernah menceritakan juga, psikolog ini berkata dari 100% yang dibikin insecure oleh manusia, takut terjadi ini, takut terjadi itu ya, yang kejadian tuh biasanya cuma 15%-nya secara statistik sejauh ini. Rugi nggak? 85%-nya ternyata tidak kejadian. Udah mah panik duluan, kejadian enggak, tapi kitanya udah jadi jutek seharian, ngambek seharian, bad mood seharian, jadi zolim kepada orang yang punya hak atas kasih sayang kita, dan jadi dosa juga. Kejadian mah enggak. Malu sendiri nggak nanti sama Allah bahwa ternyata lu kok malah gini sih Allah? Ternyata itu teh kebaikan. Ya. Yang sederhana deh, kemarin teh kami pindahan ceritanya. Jadi di jalanan depan rumah teh memang masih tanah, becek. Mau ngundang tamu buat syukuran kan asa kasihan, becek gitu, tanah semua. Jadi pikir gimana caranya, yuk di aspal atau nggak dicor, ya. Nyari tukangnya dan dihitung biayanya, ternyata segitu, cukup mahal. Tapi bismillah demi memuliakan tamu, udahlah nggak apa-apa. Ya, ya udah kapan? Yuk besok cari. Dicari di hari itu. Siapa yang mau kerja? Biasa tukang pada standby sampai minta kerjaan. Sekarang, aduh punten lagi pada ada tugas semua, nggak ada yang bisa ngerjain. Ya, waduh, nggak ada berarti nggak bisa dikerjain. Ya udahlah, pasrah. Tawakal ke Allah. 2 hari sebelum hari H, pagi-pagi buka gerbang teh ada bapak-bapak lewat pakai rompi, ada tulisannya Pemkot. Dari mana Pak? Iya nih ngecek nih hari ini mau diaspal pemerintah. Ya gitu cara Allah nolong teh ya Allah, udah pengen niat segini teh niatnya baik ya Allah, pengen nolong, kata Allahnya, pengen nggak keluar uang nggak? Aman, tenang aja ya. Udah tenang, dibikin tukang lagi pada ada kerjaan semua. Coba kalau udah ngaspal duluan keluar, besoknya ditimpa kayak pemerintah, lebih bagus, lebih aduh ya. Teguran mungkin ya, soal mendingan dipakai buat yang lain dan yang lain. Tenang beneran ya. Nanti seiring jalannya benar-benar Allah tunjukin segitu banyak sebetulnya pertolongan Allah tuh.
asli. Dan kita menderita teh kadang karena tadi standar bahagianya masih yang aku suka, bukan yang Allah suka. Makanya kalau di kota besar teh wajar gitu. Wah, percuma gaji teh 10 juta sebulan, saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede dia. Dia yang netapin standarnya kan. Jadi karena ya beda sudut pandang doang ya. Bagi orang-orang tadi, orang Nabi para mau dijahatin kayak gimana sama orang, karena standar bahagianya adalah yang Allah suka, bukan yang kita suka. So, emang enggak mereka mau diapain? Dijahatin. Dan di dalam Islam yang rugi mah yang menzolimi, bukan yang dizolimi. Ya, kalau apalagi kalau gara-gara itu bisa gugur segala dosa, bisa tambah tinggi derajatnya. Kepahitan kan cuma 2 kan ujungnya. Kalau nggak gugurin dosa, pasti ninggiin derajat. Terus sejauh ini kita hidupnya selalu diatur Allah, sengaco apapun kita. Ya. Berarti kalau kita masih ngambek terus, 2 lah penyebab utamanya, jelas. 1, mungkin terlalu cinta sama dunianya. Atau 2, ya mungkin kita belum pengen surga, weh. Karena padahal kepahitan itu sedang deketin kita ke surga. Tapi karena kitanya nggak pengen surga, pengennya adalah dia jadi jodohku, aku tambah kaya, makanya menderita terus ya. So, mau ngejar yang Allah suka atau yang kita suka. Perlu berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru mulai ngejar itu. Sederhana ya. Nikmat adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah, meskipun kita nggak suka nerimanya. Dan bahagia dan musibah yang tinggal dibalik adalah apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah, meskipun bentuknya duit tambah banyak, popularitas meningkat, nggak ada bahagia dari jauh dari Allah. Ya hati jadi genggam Allah, kita menjauh dari sang penggenggam hati yang nggak masuk akal itu ya. Bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Apa kebahagiaan terbesar Om Denis sekarang yang sampai di titik ini yang dirasakan kebahagiaan terbesar Ustaz? Apa kira-kira? Alhamdulillah sekarang kayak bahagia terus. Jadi kayak sudah sampai di mana, jadi kayak nyari, nggak nemu alasan buat marah, nggak nemu alasan buat kecewa, nggak nemu alasan buat ngambek. Jadi ya kalau ditanya paling bahagia kan seolah berarti ya cuma saat itu aja bahagia. Makin kesini makin kayak ya asal nikmat tuh ya setiap saat gitu, nggak ada sedih, nggak ada. Cuman memang kalau ditanya cita-cita mah yang mudah-mudahan mati dalam keadaan dosanya udah diampuni Allah aja lah dan diterima. Ada kadang ada renungan kalau lagi pas lagi capek kikian gitu ya, sehari misalkan 4 tempat 5 tempat, terus mikir ya Allah ini udah capek kayak gini, terus engkau nggak terima ini jadi amal karena salah niat, karena ini aduh asa rugi pisan, udah mabak-bek tapi nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Jadi ya harapannya emang itu, mudah-mudahan mati dalam keadaan udah diampuni Allah. Dan meskipun udah tobat, tapi kan nggak pernah dapat SMS selamat tobat Anda telah diterima. Kita belum tahu ya. Atau paling melihat orang-orang yang kita sayangi bahagia aja. Pas di Thailand bukan di saya. Iya. Iya. Awalnya senang kan? Pas dapat duit banyak. Oke, tapi ada perbedaan kan? Dulu senang yang seperti itu dengan perasaan senang yang sekarang? Beda. Senangnya kayak gini ya. Kalau kalian ganti handphone baru, saya tiba-tiba kasih nih buat kalian semua iPhone 14 Pro Max, mau? Ada perasaan senang nggak? Nah, pernah bandingin ya, perasaan senangnya tuh kayak gitu ya. Tapi misalkan kalian pakai handphone itu, ya, udah gitu besoknya keluar handphone yang lebih baru dengan yang lebih ini, dan kita udah pakai handphone itu selama lama gitu ya, itu masih iPhone 14, ternyata nanti muncul iPhone 74 gitu ya, udah beda berapa tahun gitu ya, terus sekali dipencet keluar mie ayam sama es jeruk misalkan ya, lama gitu, kesenangannya beda ya kan. Atau bandingkan dengan senang yang seperti ini, misalkan ada suatu acara Ramadan, biasanya kan orang bilang walaupun ekonomi krisis dan segala macam, lihatlah Ramadan mah berkahnya, semua di mana-mana makanan berkelimpahan, betul? Ya kan? Sampai kita diminta udah bawa pulang aja, dan kita tahu perut kenyang, mau dibawa langsung tidur, besok juga mungkin gak sahur langsung puasa gitu. Dan kalau misalkan bangun sahur juga biasanya masih kenyang, udah kenyang pisan, di rumah gak ada siapa-siapa lagi, terus buat apa ada bakal jadi sampah ini teh makanan ya. Tapi karena gak enak nolaknya, diterima, dibawa, nyampe lampu merah, ngelihat yang kayaknya belum makan lebih butuh.
terus kita kasih, berhenti di pinggir jalan dikasih, yang menerimanya sambil membungkukkan badan, bukan menyembah ya, bungkuk gitu sambil berkata, ya Allah ade makasih, Bapak pikir hari ini gak akan bisa makan, terima kasih, tapi punten gak bisa balas apa-apa. Semoga dimudahin segala urusannya, lancar rezekinya, dikabul segala hajatnya, dimuliakan di dunia akhirat. Dapat doa setulus itu bahagia gak? Bandingin bahagia tadi dapat handphone baru sama bahagia yang kayak gitu. Satu perlu biaya, yang satu murah banget. Yang satu bisa bosan, yang satu gak akan pernah bosan demi Allah. Ya. Kenapa bisa beda? Bisa jadi sumber bahagianya beda. Yang satu bahagianya dari sekedar dipuaskan hawa nafsu. Yang satu bahagianya adalah ketika sang penggenggam hati membulak-balikan hati kita jadi bahagia. Padahal kita kehilangan sesuatu untuk itu. Dan apalagi kalau dipikirkan adalah itu yang kita hilang adalah sesuatu. Apa sih kok aku bahagia sih? Padahal ini kan sesuatu yang saya nggak butuh, sesuatu yang bakal jadi sampah. Kok bisa segitu nyenengin orang, dan ketika orang itu senang kok kita ikut bahagia. Dan itu murah, dan itu nyandu, dan itu bisa setiap hari. Indonesia masih negara yang demi Allah untuk ngenyangin perut tuh satu porsi makanan masih amat sangat murah. Yang mahal tuh kalau pengen bergaya udah pasti mahal, ya. Maka, Masya Allah, beda kan jenis bahagianya. Sehingga akhirnya enggak lah, jadi semakin membuka mata bahwa ternyata memang bukan itu semua sumber kebahagiaan. Pantesan Nabi berkata, manusia tuh gunung Uhud dijadiin emas buat kamu semuanya, kamu bakal minta gunung emas yang kedua. Sampai kapan? Sampai tanah udah jumpal mulutmu tuh, udah selesai ya. Tapi kalau bahagianya didapat dengan sang pemilik kebahagiaan, ya itulah hati kita sesempit itu. Di dalamnya harta, jabatan, popularitas, ada Allah nyempil di situ, ya iyalah sempit-sempitan gak akan nyaman. Tapi kalau di sok mangga pindahin semuanya, yang lain cuman di tangan, yang ada di hatinya Allah, ya udah lega. Tapi si Allah ini kan adalah yang memiliki segala-galanya, ya udah. Gitu, beda kan bahagianya? Ya gitu ya. Rasanya, feel-nya beda. Beda. Sebenarnya kondisi Ustaz Komunis izin bertanya perihal kebahagiaan itu ya. Nama Adi Mangga dari FPK 2 kebetulan datang di sini. Perihal kebahagiaan itu mungkin ingin tanya langsung semenjak Ustaz belajar dengan lain inal hasanat yudhibun as-sayyi'at, dari kali dzikra lidzakirin, dan juga di hadis ittaqillah ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanatan tuha wa khabitin nas bi kulli hasan. Mungkin itu saja Ustaz, mohon penjelasannya. Baik. Oke, luar biasa Kak Adi ya. Terima kasih Ustaz. Oke, ya Adi. Oke. Dari kedua, kita tampung dulu sih. Oh gitu, ya udah silakan. Nanya nanti langsung. Ya, satu lagi dari Ikhwan yang di tengah tadi. Assalamualaikum. Tes 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kedua juga. Ya. Terima kasih banyak kepada Pak Denis dan Kang Acep juga atas materi yang telah dipaparkan, sangat luar biasa ya. Iya. Dan jadi mengingatkan kembali gitu ketika kita galau, ketika kita lagi kultur, kalau kembali kepada Allah, ya Allah wa Rasul gitu. Pertanyaan saya ini berkaitan dengan tentang ada rapotkan kebahagiaan juga. Itu mau tanya soal penggunaan bank itu. Di realitanya itu kan sekarang saat ini ketika bermuamalah, berbisnis gitu, menggunakan bank yang kita tidak bisa terlepas dari riba ya. Mau nanya itu kira-kira kalau dari Kodenis bagaimana untuk menyiasati riba tersebut? Ada yang bilang masukan juga bisa saja bunga yang didapatkan dari bank tersebut gitu kan, kemudian dialihkan gitu sesuai sama tuntunan Nabi, atau apakah ada cara lain gitu. Seperti kita tahu kan sekarang juga bank yang
paling baik ya Bang ABC ya. Jadi karena ada sponsor jadi saya sebut ABC. Iya, dari semuanya yang terbaik, tapi kan kita tahu dari segala fitur dan segala macam itu sangat memudahkan gitu. Apakah ada cara lain dari Kodini sendiri bagaimana menyiasati tersebut? Terima kasih banyak. Syukur ya Pak Lintang ya. Baik, untuk Ahwan ya, untuk Ahwan pertanyaannya disesuaikan dengan tema, oke? Takutnya gitu kan ada pertanyaan yang lain kan? Gak apa-apa, kalau tinggal jawab nggak tahu, udah selesai. Benar-benar biasa. Oke lah, kalau begitu. Sama ya, metodenya saya gitu dari 1 sampai 3. Teman-teman silakan ngacung dan nanti saya yang tunjuk. Siap ya. 1, 2, 3. Wah, bareng-bareng. Sorry. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini di Cikarang. Alhamdulillah. Kemudian banyak juga yang udah ngaji tahun. Ibaratnya kalau hijrah baru 3 bulan, maksiatnya 14 tahun gitu kan ya. Ada yang kemudian ngajinya lama, bahwa tidak ada rasa kebahagiaan gitu ada. Terus kemudian yang terus itu seperti itu. Padahal kan dia juga mengikuti pengajian setiap pekan gitu, itu kajian-kajian yang lain, tapi dia mengatakan akhirnya nggak ada rasa kebahagiaan itu muncul gitu, dan akhirnya keluar dari pengajian dan kembali kepada kehidupan sebulan, padahal puluhan tahun ngaji. Nah, orang-orang yang berpikir seperti itu seperti kenapa? Padahal kan pemahamannya gitu, karena dalam masalah hidupnya, cara menghadapi permasalahan hidupnya gitu kan. Seperti itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, mau duduk mau berdiri boleh. Sama pada ini suka ditantang, sok aja. Enggak. Asal jangan rebahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, Ini di Cikarang. saya dari mohon izin bertanya Pak Ustadz. Tafadhol. Saya mewakili versi anak muda nih, kan kalau misalkan anak muda tuh maksudnya gimana naik turun nih, kan kita meraih kebahagiaan, kadang nggak sih giat buat anak muda tuh istiqomah gitu, jadi kayak kadang kalau misalkan meraih kebahagiaan terus suka lupa lagi gitu. Gimana sih caranya buat anak muda tuh istiqomah biar dia terus sama Allah gitu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah udah ada 4 penanya ya, dan ini nanti ada hadiah dari panitia bagi yang penanya ya. Ini yang pertama, ada yang mencatat ya. Pertama Kang Ajim, terus yang kedua Lintang. Ada yang ini kan nyatuk ya panitia. Oke, terus Bu Iik sama Nur Fatilah. Baik, saya simpulin poin-poinnya saja dari tadi 4 pertanyaan. Yang pertama, Sambil dijawab aja dari yang pertama. dari yang pertama, apakah ketika hijrah ada faktor dalil yang men-trigger Ustaz sehingga karena dalil ini kayaknya saya harus hijrah. Baik, bismillah. Nggak langsung ke dalil sih, memang lebih ngelihat ke pengalaman di sekeliling dulu. Seperti misalkan ngelihat ada orang yang udah ngalamin dan melihat
memiliki sesuatu yang kata orang itu harusnya sumber kebahagiaan, tapi nyobain sendiri dan sekeliling juga punya banyak, entah itu harta dan yang lain-lain, tapi mereka juga ternyata malah lebih depresi, lebih stres daripada dulu waktu dia istilahnya belum punya uang sebanyak itu lah ya. Sehingga akhirnya kan jadi timbul pertanyaan, oh berarti kalau emang manusia diciptakan untuk bahagia dengan cara ini, kenapa dengan cara ini nggak pada bahagia? Sedangkan tadi nyari lagi, berarti siapa sih yang orang yang benar-benar yang bisa bahagia tanpa alasan, dan yang berbuat baik tanpa alasan, yang nyeletuk malah justru yang tidak beragama, yang ateis, yang berkata malah yang kayak gitu mah cuma orang-orang suci yang dekat dengan Tuhannya katanya. Gitu katanya, ateis padahal dianya. Akhirnya kayak, iya juga sih. Dari dulu waktu masih sekolah-sekolah Katolik juga kan ya kan ada kisah-kisah para nabi juga yang diceritainnya kan mereka tuh luar biasa baik padahal dijahatin gitu kan, tapi tetap selalu bahagia. Ya pernah merasakan sedih, cuman kan bedanya orang beriman tuh sedihnya bukan ketika dianya dihina, tapi ketika Allah dan Rasulnya dihina baru marah ya. Dan sedihnya bukan ketika dia keinginannya dikabul, tapi ketika aku kok nggak bisa lebih bertakwa dari kemarin. Kenapa kemarin bisa tahajud, malam ini malah nggak bisa, malah nangis bisa gara-gara itu. Ya, jadi akhirnya ya sudah mempelajari tentang mereka, cerita tentang mereka. Barulah di situ mulai ketemu dengan beberapa ayat-ayat Al-Quran. Yang salah satu paling disukai dan menancap di saat itu adalah misalkan Quran surat 13 ayat 28. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Itu. Atau juga Quran surat 35 surat Fatir ayat terakhir ayat 45 pas tuh pojok kiri atas sebelum Yasin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kata Allah, kadang-kadang kita selalu ada perasaan, ya Allah mau sampai kapan ya hidup kayak gini, tapi pengen tobatnya diampunin mualnya, kayak hidupnya udah sehancur ini, ya kepalang basah lah nyemplung aja sekalian ya. Nah ternyata kayak gitu tewas syaiton, bukan perasaan minder yang bagus, bukan. Karena kalau emang Allah udah geleh, udah benci sama kita, mau Allah matiin kita pas lagi maksiat juga bisa. Kenapa kita masih hidup ya, kata ayat tadi, kalau sekiranya manusia itu dibalas ganjaran atas dosanya saat itu juga, maka kata Allah tidak akan tersisa satu makhluk bernyawa yang bergerak di muka bumi ini. Mati semua berarti maknanya kan satu, semua orang punya dosa, dan dua, dosa sekecil apapun layak Allah matiin sebetulnya. Kenapa kita masih ramai kayak begini? Walakin yuakhiruhum, tapi Allah akhirkan untuk mereka ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan. Berarti ngelihatnya dari dua hal. Kalau untuk diri maksiat seperti apapun, kalau misalkan habis maksiat kita nggak langsung mati, sederhana, berarti Allah nungguin tobat kita ya. Jadi merasa seperti ya Allah ini ayat masih punya peluang, berarti untuk diampuni Allah. Karena Allah emang udah benci, maka pasti aku sudah dimatikan ya. Kalau ngelihat orang sama, kok saya ngelihat si ini maksiat nih kok, bahkan saya rekam, jawab aja tanya, itu orang yang kamu lihat maksiat masih hidup nggak? Masih sih. Oh ya udah, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita main hakim sendiri? Yang kayak gitu yang nggak akan diampuni, yang kayak gitu yang pasti ke neraka. Oh enggak, yang bicara ini aja layak Allah matikan kok, detik itu juga pas lagi maksiat. Jadi bisa mandang orang jadi selalu dari sudut pandang kebaikannya, karena kita nggak pernah diminta menghakimi orang ya. Kita disuruhnya jadi manfaat bagi orang, jadi kebaikan bagi orang, amal ma'ruf nahi munkar. Dan kalau kepada diri, jadi nggak pernah menyerah sama kasih sayang Allah. Sekian sih dari sekian banyak ayat sih, tapi ya itu sebagian yang powerful lah, yang menohok ke hati. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Next. Ya, next. Dari Kang Lintang ya. Jadi ini dilema kan. Di satu sisi kita kalau nggak pakai bank atau tadi, ya. itu kita butuh, tapi kemudian kalau dipakainya riba, akhirnya kan nggak tumbuh kebahagiaan gitu. Gimana ininya mensiasatinya? Baik, istilah. Ada hal sejenis ini pernah ditanyakan ke salah seorang guru kami waktu itu, tapi pertanyaannya tentang SIM. Ya, kalau jujur secara normal nggak akan pernah lolos katanya ya, tapi kalau nembak tinggal tunggu setengah jam foto jadi ya. Maka kalau emang sistemnya seperti itu, maka jatuhnya uzur ya. Sehingga nanti ya udah ya, jadi mau nggak mau ya.
karena udah berusaha tetap sesuai prosedur, ikut aturan, nggak pengen licik dan yang lain-lain, udah malah ditutup jalannya, yang tersisa tinggal itu, ya jadinya ya ada uzur, jadi ada rukhsah, nanti ada keringanan, baru akhirnya nanti di yang nanggung ya yang bikin sistemnya, ya. Ada jawaban seperti itu. Salah satunya pernah dijawab seperti ini juga oleh Ustadz Firanda waktu itu, ya. Maka kalau kondisinya seperti ini, alhamdulillahnya kalau dalam sistem ini mah ada yang masih di dunia syariah, ya. Yang di dalam lembaga-lembaga syariah tersebut ada yang namanya nanti Dewan Syariah. Apa tugas mereka? Menjamin semua produk yang diluncurkan oleh perusahaan tersebut tidak bertentangan dengan syariah. Ini amat sangat membantu bagi yang awam, karena yang awam yang nggak ngerti, yang belum paham tentang fikih, tentang apapun itu, begitu akhirnya ternyata di hadapan Allah, di pengadilan Allah, ternyata produknya tidak tembus syariat atau melanggar syariat, ya Dewan Syariahnya yang kena tanggung jawab tersebut. Tapi bukan berarti kita ya udah nggak usah belajar biar nggak ngerti apa-apa. Jadi nggak gitu juga, karena emang kita dituntut untuk ya telah boleh ilmi faridatun ala kulli muslim, ya. Maka ada satu dari sudut pandang itunya. Dua, kalau misalkan masih memungkinkan untuk silakan menabung dengan secara manual dipegang cash, ada yang jalinin kayak gitu juga. Saya kenal guru yang masih kayak begitu, nggak punya rekening sama sekali, ya. Tapi ada juga yang akhirnya karena mau nggak mau sistemnya, dan dia harus bisnis, harus nyari nafkah buat ininya, dan memang amat sangat tidak bisa jalan bisnisnya kalau misalkan semuanya serba cash dan yang lain-lain. Maka ya dia sudah ikut syariahnya sudah ini, dan juga kalau misalkan dihitung tadi dengan cara dicatat bunganya dia juga melakukan itu. Bahkan ada guru kami juga, dia tetap ikut bank yang memang masih konvensional, tapi saldonya sengaja agar selalu di bawah, agar kalau misalkan kepotong, jadi nggak pernah ada bunga, ya, karena selalu dananya di situ rendah, nggak cukup untuk, jadi kalau dibungain pun lebih gede biaya potongan untuk administrasi tiap bulannya, ya. Dan ada juga yang benar-benar dihitung untuk akhirnya dipotong, lalu itu disalurkan biasanya ke lembaga-lembaga amil zakat. Ada yang menerima namanya YDS, dana yang ditolak syariah, ya. Jadi ntar mereka punya ilmunya sendiri untuk disalurkannya, ini uang ini tuh boleh disalurkannya kemana aja, ya, ngikutin aturan syariat Islam. Ada yang menjaga dengan cara seperti itu. Ya, kita kalau tidak tahu kan ikut guru, ya. Dan sejauh ini guru-guru kami ada yang dengan cara seperti itu. Makanya kami minimalisir. Memang kalau misalkan cash ya sudah cash. Kalau misalkan harus perbankan, sejauh ini memang pakainya yang syariah. Kalau misalkan harus dengan ada yang itu, ya memang masih ada sisa rekening yang dari dulu zaman waktu masih di Thailand, dan memang tidak ditutup, tapi ya ala kadarnya, lebih sering kosong, ya. Lebih sering gak kepake, kecuali kalau emang harus nerima dan dia bisa transfer ke situ doang, ya udah memudahin kamu aja itu mah niatnya. Wallahu alam, ya. Mohon dikoreksi kalau nanti ada temu jawaban lain, silahkan di-share, ya, karena yang kami ketahui seperti itu. Wallahu alam bishawab. Itu kalau secara teknisnya, maksudnya lain cerita kalau misalnya memang sengaja untuk kita minjem pendanaan dari bank, yang itu udah tentu ada ribanya. Ya kan nyari duitnya dari bunga kalau emang itu makan. Betul. Berarti beda hal dengan yang tadi pada disampaikan sama teknis, misalnya transferan dan sebagainya, ya itu mah bisa dianggap boksol, ya, karena bukan kita minjem, kemudian di situ udah jelas dari bank. Baik, itu tadi ya untuk Lintang. Kemudian kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya dari UI, ya. Jadi saya nyatetnya ngaji lama hilang rasa. Oke. Jadi udah cakep, bukan pantun, ya. Nah, jadi udah 10 tahun, misalnya tuh bertahun-tahun ngaji, tapi kemudian tuh merasa hampa gitu. Kenapa nggak ada rasa yang mungkin cinta ke Allah menjadi kurang, atau ada feeling kayak gitu? Langsung jawab, ya bismillah, ya. Nah, itulah pentingnya kita minta tolong sama Allah, ya. Mudah-mudahan kita tidak tergelincir lagi. Gimana biar nggak tergelincir lagi? Silakan boleh misalkan menggunakan akal. Contoh, kalau emang kehidupan kita dulu sebelum hijrah, sebelum tobat udah jadi kehidupan yang baik, yang Allah suka, kenapa kita kepikiran berhenti? Ya, kalau emang udah baik nih, ya kan? Tapi kan karena itu pasti bertentangan dengan ya nuraninya manusia, fitrah settingan bawaannya manusia, pasti kan berontak. Ya semua koruptor juga tahu kok korupsi nggak baik dan nggak pengen selamanya hidup seperti itu. Walaupun baru sadarnya biasanya pas udah kena batunya, ya. Tapi ya
Anggaplah kalau misalkan kok, tapi nanti suatu saat bisa nggak ya, misalkan maksiat 60 tahun, tobatnya cuma sehari, besoknya mati. Bisa? Bisa. Ada Allah Maha Pengampun, Maha Baik. Selagi nyawa belum nyampe kerongkongan, ya bisa diampuni sama Allah. Cuman, pertanyaannya, siapa yang menjanjikan kamu masih ada waktu sampai hari itu? 5 menit lagi aja belum tentu masih hidup. Ya, iya, kalau tahu masih hidup, mas saya juga yuk kita maksiat aja lah bareng-bareng. Kalau kita tahu kapan meninggalnya, udah di set, udah keluar boarding passnya, ya, tinggal diikutin nanti sejam sebelum meninggal tobat. Masalahnya kan kadang nggak tahu. Ya, anggaplah sudah beramal lagi belum tentu diterima. Ya, repotnya manusia kan gitu, sekalinya maksiat kecatat, malaikatnya nggak ketiduran. Giliran beramal belum tentu keterima. Makanya alhamdulillah masuk surga ternyata nggak melulu dari amalan, tapi justru dari rahmat Allah. Makanya ada kisah-kisah pelacur ngasih minum seekor anjing diampunin. Kok berarti Allah sebaik itu? Tapi tetap orang-orang soleh terdahulu nggak ada yang ngerasa dirinya layak dapetin kebaikan itu. Makanya Imam At-Tirmizi meninggal dalam keadaan buta, terlalu banyak menangis, takut bekalnya nggak cukup ngadep ke Allah. Makanya Umar bin Khattab pernah berkata, kalau seluruh umatnya Rasulullah Muhammad SAW masuk surga seluruhnya kecuali satu orang saja, aku yakin pasti aku satu orang yang gagal ke surga tersebut. Dari mana pemikiran seperti itu? Ini manusia yang dijamin 10 sahabat yang dijamin surganya, manusia yang disebut nabi, kalau aku bukan nabi terakhir harus ada nabi lain, orangnya pasti Umar. Tapi bisa-bisanya mikir kayak gitu, ya. Tetap bahagia dibanding yang selalu maksiat, ya. Ini kadang mungkin nasihatnya salah satu yang mesti kita jaga selain tentu minta tolong kepada Allah. Memang maksiat itu ada nikmatnya meskipun Allah nggak suka, ya. Kan dia dapat kenikmatan dari berzina, dari minum-minuman keras, dari menang judi misalkan, ya. Dan kalau taat kepada Allah juga ada kenikmatannya. Tapi kalau kita di tengah-tengah, STMJ orang bilangnya sholat terus maksiat jalan, nanti nggak akan, ini nikmatnya ibadah nggak akan dapat, nikmatnya maksiat juga nggak akan dapat. Milih yang mana jadinya? Ya, sedangkan kalau misalkan di tengah-tengah dia ibadah, rindu nanti sama kemaksiatannya, dia maksiat, udah tahu ilmunya, aduh ini keminum lagi minuman keras berapa hari ini nggak akan keterima sholatnya, yang lain party senang, dia stres sendirian di tempat dugem, ya. Jadi nggak enak kalau di tengah-tengah. Makanya kalau mau kanan aja sekalian, nurut-nurutnya. Terus gimana nih kalau misalkan udah terjadi kayak gitu? Ya sudah lah ya. Menurut Koko kenapa hal itu bisa terjadi? Allahu a'lam. Dalam suatu saat hidayah Allah datang lagi, bisa dia yang lebih taat daripada kita, atau kita yang tergelincir maksiat. Allahu a'lam, nggak tahu. Alhamdulillah tugas kita nggak disuruh ngubah orang, nggak disuruh nggak hakimin orang. Kalau ngelihat yang kayak gitu, satu ya dakwahi, ajak ngobrol. Gak harus bicara di mimbar, aja ngobrol duaan. Dan untuk murni karena sayang, pengen sama-sama kumpul di surga, makanya dinasehatin. Kalau nggak peduli mas saya biayain lah kamu beli narkoba, ya, biar overdosis sekalian. Kalau nggak sayang, ya. Kalau yang kedua ya doain. Kita ternyata nggak kenal, nggak bisa nasehatin, nggak ada akses ke sana, ya doain. Karena kalau doain berarti malaikat akan ngedoain hal yang sama untuk kitanya, ya. Yang juga yang paling penting harus jaga hatinya tetap bersih juga, ya. Karena kadang ada satu orang yang paling rugi adalah orang yang maksiat orang, terus kita yang menyaksikan masih ngegibahin sampai bulan depan. Yang maksiat malamnya tobat, nangis sejadi-jadinya pas tahajud diampunin tuh sama Allah. Kita yang nyaksin dia maksiat masih gibahin sampai 2 bulan ke depan. Yang maksiat orang yang dapat dosa kita, itu manusia paling rugi, ya. Terus gimana kok? Bukan berarti nggak harus pasrah dan diem aja. Ya tetap, ya. Kata Nabi di riwayat yang lain kan, kalau misalkan bisa cegah dengan tangan, silakan. Kalau nggak bisa dengan tangan, cegah dengan lisan. Nggak bisa dengan lisan, ya dengan hati ingkari. Walaupun itu selemah-lemahnya iman, ya. Tapi terus amal ma'ruf nahi munkar, ya. Nah, alhamdulillah perintah dari Allahnya pun fadzakir innama anta mudzakir. Ingetin, tugas kamu cuma ngingetin. Lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Orang jadi baik karena nasihat kita, Allah yang ngubah, nggak usah ngaku-ngaku kitanya. Orang nggak jadi baik setelah dengar nasihat kita, ya kan kita dakwah bukan supaya dia kagum, ya. Selagi niatnya benar, lillahi ta'ala, tetap jadi amal soleh di sisi Allah. Jadi nggak berat. Dakwah itu baru jadi berat kalau mewajibkan orang harus jadi soleh gara-gara kita. Padahal kita nggak pernah disuruh ngubah orang. Kalau manusia diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah manusia lainnya, harusnya satu dunia udah soleh seluruhnya berkat dakwah Nabi, ya. Tapi kan nggak kayak gitu. Jadi ya udahlah istilah. Dan
jaga, berarti kita nggak boleh kayak gitu. Terus minta tolong kepada Allah, terus istiqomah. Dan kalau misalkan Allah perlihatkan, jadi kalau setiap kali ngelihat kejadian atau ketemu orang tuh yang dipikirin bukan aku suka atau tidak, tapi gimana caranya aku tambah dekat sama Allah gara-gara kejadian itu. Ngelihat kayak gitu, oh Allah lagi kasih lihat ladang pahala tuh. Mudah-mudahan bisa diajak ngobrol, dakwain lagi, jangan malah jadi dimusuhin dan lain-lain. Ya, masalah hidup orang seperti apa dan yang lain-lain, kita mah alhamdulillah nggak ditanya tentang itu. Tapi yang bisa kita lakuin gimana caranya jadi amal, ya bisa didakwahi, bisa didoain, bisa dinasehatin, bisa dirangkul lagi. Mudah-mudahan bisa jadi wasilah dia kembali lagi ke jalan Allah. Dan kalau Allah udah mau juga kita nggak ngapa-ngapain, suatu saat dia bisa lebih soleh daripada kitanya. Jadi ya udahlah, itu silakan ladang amal yang luar biasa. Kalau masalah kenapa dia kayak gitu ya mesti ditanya ke orangnya. Ya cerita kenapa sih kayak begitu lagi. Ya udah, tugas kita mah yang ranah tadi aja. Allahu a'lam bishawab. Oke, itu ya ini ya pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Nur Fadila. Katanya ini mewakili remaja Gen Z ya. Jadi masih keimanan masih ya naik turun, dan kemudian pengen istiqomah tapi begitu masih agak susah. Nah, kiat-kiatnya seperti apa? Naik turun mah semuanya ya, nggak cuma Gen Z aja. Yang orang udah dipanggil kiai, orang udah dipanggil ulama juga masih akan mengalami momen dimana ya naik turun. Karena memang kan di hati itu mah, hati kolbu, kata dasarnya kulub yang berarti bolak-balik. Makanya kalau misalnya yang pertama jelas minta tolong sama Allah ya. Kalau ada doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Atau boleh mungkin Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada doa yang lain misalkan Allahumma farzuqnal istiqomah, ada gitu juga ya. Sebagian guru lain ditanya tentang ini beda-beda jawabannya. Ada yang bilang katanya perlu ilmunya, karena dengan ilmunya jadi tahu keutamaan amalan ini tuh apa. Jadi malah jadi ngerasa rugi kalau ditinggalin, atau kerugian kalau kita meninggalkan suatu amalan itu apa. Jadi ngerasa takut kalau ninggalin. Ada yang bisa termotivasi dengan cara itu juga ada. Jadi kalau diri pribadi mah bisa dengan cara ingat sama dosa. Kalau diri pribadi mah kayak misalkan ketika lagi futur dikasih was-was sama syaitan, yang lain nggak segitunya, yang lain nggak ngegas segitunya untuk berusaha gitu ya. Tapi mikirnya mereka mah misalkan cuman 5 waktu, itu pun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, seumur hidup nggak pernah duha, seumur hidup nggak pernah tahajud, subuhnya 7:30 misalkan ya. Tapi masih bisa nggak ke surga? Allah masih bisa insya Allah. Karena kenapa? Karena dia nggak punya dosa sebanyak saya. Maka diri ini yang layak Allah matikan detik itu juga, tapi malah diizinkan hari ini ketemu akang teteh yang soleh-soleha, diketemukan kepada guru-guru, terus diri ini nggak mau ngelakuin lebih banyak, malah menyanyiakan kesempatan dari Allah ini. Ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Sedangkan kita sendiri nggak suka sama yang nggak tahu diri, masa kita biarkan diri kita jadi yang seperti itu ya. Jadi ya dipush di arah sananya istilah. Cita-cita ke surga sama, tapi kita utangnya lebih banyak. Kan dia nggak pernah maksiat seperti kita, terus kita ngelakuinnya standar-standar aja gitu. Pengen futurnya bisa nggak jadi itu. Kalau bener-bener nyesal dengan dosanya ya, kalau bener-bener tobatnya tobat nasuha. Sama terakhir paling wisata rohani teh, ke kuburan. Dulu dia lebih kaya, lebih cantik, enggak tuh dimakan cacing juga. Hartanya tidak menyelamatkan, malah jadi biang keributan anak-anaknya. Ada yang gitu. Datang ke rumah sakit, ketemu ya dia kita seumuran, aku mah sehat, dia bisa maksiat, dia mah jadi nggak bisa pergi maksiat, jadi cuma baca Quran doang di kasur rumah sakit, berarti ditolong Allah. Atau kalau di Bandung ada tuh rumah Singgah Al-Fatih, di Surabaya pernah main ke rumah kanker Indonesia, ketemu sama orang-orang yang divonis dokter umur 6 bulan lagi, atau ketemu anak kecil belum bulat 3 tahun, lucu, Salsabila namanya, botak tapi karena kepalanya penuh jahitan karena tumor otak, harus dimasukin selang ke dalam kepalanya, tapi bisa dia tuh yang ngajak main, ngajak bercanda, ngajak ceria. Kalau datang ke tempat kayak gitu amat sangat menghidupkan hati. Masalah kita langsung jadi receh kalau ke tempat kayak gitu. Langsung malu kalau nangis cuma gara-gara nggak dibeliin tas, nggak ganti handphone, gara-gara push rank kalah melulu, banting handphone, itu nggak banget. Ya, mampir tempat itu ngidupin hati banget ya.
ketika cenah pengen jadi hebat tapi nangisnya gara-gara hal receh, ya asli. Karena kenapa bunuh diri itu dosa kan? Karena kalau mau jujur, bunuh diri karena apa? Biasanya putus asa, stres, depresi. Jawab jujur, ada nggak di luar sana yang masalahnya lebih berat daripada si orang yang bunuh diri? Pasti banyak kan? Tapi kenapa dia malah bisa lebih bahagia? Karena ternyata mungkin ya bukan nggak ada nikmat, tapi nggak ada syukurnya aja. Kan bukan syukur yang datengin bahagia, tapi bahagia yang datengin syukur. Ya. Sedangkan kata Allah di terusan la in syakartum la azidanakum, terusannya wala in kafartum inna adzabila syadid. Barang siapa kufur, sok-sok amnesia sama nikmat Allah yang terlalu banyak, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ternyata yang diancam azab itu bukan cuman yang maksiat, tapi kufur sama nikmat Allah. Segitu banyak nikmat dia masih ngeluh, hidup teh kecewa. Kurang apa sih Allah teh ke kita? Ya. Nih, udara nih, nyampur segala macam, ada wangi makanan, bau kentut orang segala macam. Paru-paru perlunya cuma oksigen. Kita tahu dari mana nggak ada tulisannya oksigen. Kehirup, tapi yang keambil oksigen doang. Ternyata di dalam darah ada yang namanya hemoglobin. Dia secara kimiawi lebih mudah berikatan dengan oksigen. Jadi ketika dihirup masuk ke paru-paru, dijemput sama darah. Yang keambil sama darah oksigen doang, karena si hemoglobinnya hanya bisa dengan oksigen. Sebaring ke seluruh tubuh tanpa mikir. Kadang sambil maksiat. Coba kalau suruh ngatur sendiri. Karena kalau ditanya, orang soleh tuh ditanya tentang siapa Allah bagimu, ada yang menjawab, dialah yang memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal aku sedang bermaksiat mengkhianatinya di dalamnya. Segitunya tuh ingat tentang Allah tuh. Jadi kufurnya itu yang jadi dosa. Orang bicara kan mati takdir kok, bunuh diri masa dosa? Lu bunuh diri karena apa dulu? Ya, kufurnya itu yang jadi dosa ya, yang ternyata diancam azab. Jadi udahlah. Ya, itu salah satu caranya, ingat nikmat Allah yang terlalu banyak biar malu hidup teh. Dan malu kan sebagian dari iman kan? Aneh, ya udahlah. Istilah. Itu sebagian cara ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jawab pertanyaannya. Baik, Masya Allah, biasa ya. Jadi iya sih, kalau udah kita punya rasa malu, ya kita kalau nggak istiqomah, malunya kita menghirup udara, kemudian kita bermaksiat kepada Allah. Di situlah letak malunya akan mendorong kita, ya udah mending istiqomah aja ya. Iya. Waktu itu ada anak kecil bilang gini, Zat. Jadi kalau kita takut, terus merasa takut kan disebutnya ketakutan. Iya. Anak ini waktu itu sedang merasa malu, jadi dia bilang, aduh aku kemaluan. Iya juga ya. Apa, ya? Takut ketakutan, malu kemaluan. Ya, intermezzo lah itu. Luar biasa. Ya, kita harus menumbuhkan ya tadi sifat kemaluan itu ya. Iya, benar-benar. Secara bahasa emang gitu. Iya, benar. Baik, kita ingat lagi ya. Ngopi di sini. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Biasa Ikhwan 2. Oke, menit lagi berarti tadi jawabannya kita simpul-simpulin ya tadi. Ya. 2. Nggak tahu semua aja jawabnya. Ya mungkin serempet-serempetin. 2 dari Ikhwan, 2 dari Akhwat. Dari Ikhwan dulu ya. 3. Yang baju kuning sama yang akang warga hijau ini nih, yang di tengah. Oke, terus sambil nunggu dari Akhwat dulu ya. 2. Belum ya. 3. Nah, pas 3 maksudnya. 1, 2, 3. Nah, ini kayaknya yang warna biru sama yang di belakang paling excited. Kalau warna biru, teteh yang di tengah, biru apa abu ya, saya agak ingat. Terus yang di belakang ya, teteh yang warna putih. Ya, silakan. Yang berarti Ikhwan dulu ya. Ikhwan udah tadi dikasih yang pakai warna kuning dulu, baju kuning. Kuning kan tadinya tuh bisa. Maksudnya sambil nunggu. Oke, nama dan juga alamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz, mau bertanya bagaimana cara
Nama saya atas nama Fatoni, tinggal di Jabodetabek 2. Mau bertanya bagaimana cara mengatasi teman kita bermaksiat bila kita juga mengajak ke majelis ilmu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Berikutnya silakan akang yang pakai koko hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jadi pertanyaannya kalau tadi itu banyak contoh-contohnya ketika seseorang telah mendapatkan bermacam kebahagiaan duniawi tapi merasa hampa. Tapi pertanyaan saya ini berbalik, bagaimana cara menemukan kebahagiaan ketika kita sedang Allah timpa ujian, sedang ditimpa musibah? Bagaimana caranya? Ya. Sekian Dari kasus Asep Hidayat dari Makanan Mukti. Oh, beda dikit lah. Syukran Ustaz. Jazakallah khair. Oke, baik, dari Awan silakan mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Cibarusah, bertanya Ustaz, bagaimana caranya untuk mengajak teman-teman kepada kewajiban? Karena di tempat saya kerja itu circle-nya kurang baik, dan untuk diajak sholat itu agak susah Ustaz. Iya. Baik. Baik, selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya dari Arab Pusat. Saya mau bertanya, tadi kan kalau saya bisa menyimpulkan dari pemaparan Pak Denis itu, kalau kita mau bahagia itu kan harus mengikuti maunya Allah gitu ya. Tapi mungkin di antara yang hadir ada yang bingung gitu ya, mengikuti maunya Allah itu gimana caranya? Karena mungkin kalau tadi saya menangkap ya, Allah memang memberikan kepada kita seperti apa namanya, kalau bahasa Sunda mah garantas hati gitu ya Ustaz. Misalnya kita melakukan sebuah kesalahan, kalau kita melakukan sebuah kesalahan itu kayak dikasih petunjuk itu salah, kita dikasih dikasih dorongan untuk meninggalkan itu. Tapi kan kita juga susah membedakan apakah itu betul-betul kerentas hati yang berasal dari Allah atau dari hawa nafsu kita. Ya, Masya Allah. Saya tanyakan, nah tadi buat kita tahu bahwa ini maunya Allah, bukan mengikuti maunya kita, itu gimana caranya? Seperti itu yang ingin saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dapat poinnya ya, kerentas hati atau pertanyaan hati. Oke kan, ada beberapa pertanyaan yang tadi sedikit bersinggungan. Pertanyaan dari Fatoni dan juga Elizabeth. Ternyata ada juga dari UK ini kayaknya. UK. Oh ya. Bagaimana cara mengajak teman pada kebaikan, dan yang tadi Fatoni mungkin bahasanya agak menarik ya, bagaimana mengatasi teman kan? Ada yang susah diatasinya gimana? Seru naik ke tangga berarti. Jadi di atas dia nanti ya. Insyaallah. Ya itu dua pertanyaan yang mungkin jawabannya ya sedikit akan. Baik, istilah. Ya nyampein weh, udah ya. Karena masuknya nasihat itu ke hati pendengarnya ya, kalau Allah mau masukkan, mau nasihatnya sesederhana, tobat. Kata Allah masuk ke hati mah tobat itu orang bisa. Mau diucap seindah apapun gak masuk ke hati juga. Ya itu dia ya. Ya habis gitu. Ya itu dia ya. Makanya sekali lagi tugas kita mah hanya menyampaikan.
Kalau perlu, paling yang harus dilakukan adalah memastikan yang kita sampaikan adalah kebenaran. Udah, ya. Jadi nggak keluar dari Al-Quran, nggak keluar dari Sunnah, ya. Sisanya, udah tadi lurusin niat, jaga, murni karena sayang, murni karena ingin kebaikan untuk dirinya, ya. Ingat ketika Umar bin Khattab sedang jadi pemimpin waktu itu, pengen angkat gubernur, datang gubernurnya ke rumah calon gubernurnya ke kediaman beliau. Sayyidina Umarnya lagi main sama anak cucunya. Namanya main sama cucu kan, sama anak kecil, segagah-gagahnya orang tetap konyol kan, ciluk bah gitu kan. Nah, ilfil ceritanya si calon gubernur teh. Dilihat, diomelin, kenapa mukanya kayak begitu? Apa kamu nggak punya anak cucu? Punya. Oh, kamu nggak pernah main kayak gitu sama anak cucu kamu? Nggak pernah sekalipun, kata Sayyidina Umar ketika itu. Kalau pulang kamu sana nggak jadi diangkat jadi gubernur, apa salah saya? Dijawab, kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Jadi mau dakwah, mau dari atasan ke bawahan, ya, orang tua ke anak, pakai kasih sayang, weh. Karena pakai ilmu penting biar gak ngalor ngidul ngomongnya. Tapi ilmu nggak pakai kasih sayang, di lampu merah ada yang kesenggolan, di lampu digebrak tuh dari belakang, sabar dong, innallaha ma'asobirin, tahu? Bener dalilnya mah, ilmunya mah Al-Baqarah 153 itu. Cuman kan nggak ada perasaan cinta kasih sayang yang untuk menjadi kebaikan bagi orang lain, yang ada gelut tuh di situ, berantem. Jadi tugas kita memastikan niatnya lurus, memastikan yang disampaikan adalah kebenaran, dan juga tadilah pakai kasih sayang, kayak cinta. Sisanya orang jadi baik, Allah yang ngubah. Nggak jadi baik pun niatnya benar, adalah jadi amal soleh, nggak ada ruginya sama sekali. Mau lokasinya dimanapun, mau yang dia di majelis ilmu tapi masih maksiat, ataupun yang di kantor, bismillah, jadi kebaikan. Dan terus istiqomah jadi ladang dakwah lah itu mah. Bayangin kalau misalkan satu dunia langsung soleh sekali, soleh satu dunia soleh, ya udah tuh nggak akan ada kajian lagi. Ya otot baru jadi gede kan kena ngangkat berapa kali itu, ya kudu latihan terus, ya. Akhirnya kita ngaji lagi, ya terusin aja, sisanya nanti gimana Allah. Akhirnya nggak terjadi semuanya, nggak ada yang jadi takwa gara-gara nasihat kita, ya kan kita ngumpulin amal di sisi Allah. Daripada seumur hidup keinginan terkabul tapi nggak ada yang jadi amal soleh di sisi Allah, rugi. Atau misalkan ada orang yang seumur hidup lebih sering doanya nggak dikabul, tapi setiap perbuatan jadi amal soleh, dia yang bekalnya paling banyak nanti di sisi Allah, ya. Jadi ngumpulin yang Allah ridho, amal soleh di sisi Allah, sisanya istilah mangga lah, mau ngapain, mau kayak gimana, ya. Alhamdulillah kita meninggalnya nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Terusin dakwahnya. Lanjut dulu, ada ya, Masya Allah, biasa ya. Terbatas waktu soalnya. Lanjut. Ya, lanjut pertanyaan berikutnya langsung dua ya. Ya. Yang pertama, bagaimana memunculkan bahagia pas dikala kita mendapatkan musibah. Kemudian yang keduanya, yang dimaksudnya apa? Kertek hati, putus hati, ya. Bismillah. Satu sudut pandangnya diubah, ya. Karena makanya ada kisah-kisah seperti misalkan salah seorang sahabat Nabi yang paling akhir-akhir wafat, Abu Kilabah Al-Jarmi misal, dan tinggalnya di gubuk di tengah hutan. Pas ada pemuda nyasar tersesat, ngelihat ada gubuk, dari dalam gubuknya terdengar suara alhamdulillah wa syukurillah. Bingung dah, ini orang hidupnya senikmat apa, kok nggak berhenti muji Allah. Begitu masuk ke dalam, ngintip, tambah kaget. Yang lagi muji Allah adalah seorang kakek yang kedua kakinya buntung, kedua tangannya buntung, kedua matanya buta, telinganya setengah tuli. Tanya dong, bapak, apa yang disyukuri? Hidupnya kondisinya aja kayak begini. Apa jawaban Abu Kilabah Al-Jarmi waktu itu? Bukankah bisa mengucap alhamdulillah saja sudah merupakan suatu nikmat? Ya Allah, cek saya teh punya hati kayak gitu, gimana sedihnya. Apa yang beda? Ya hatinya aja, sudut pandangnya aja. Dia sudah tidak lagi mengejar yang dirinya suka, karena dia tahu yang dia suka bisa menyengsarakan, jadi neraka. Yang dia kejar yang Allah suka dan surganya saja. Lihat kakiku, kalau ada kaki mungkin saya lagi maksiat. Kalau nggak ada kaki, kalau nggak bisa maksiat, bukankah saya sedang dipersulit ke neraka? Kalau saya dipersulit ke neraka, bukannya saya tambah dekat ke surga? Maka bukankah ini nikmat, katanya. Bisa punya hati kayak gitu, gimana bisa sedih manusia kalau punya hati kayak gitu, ya.
Sedangkan kan bisa ya kayak gini lah. Nih saya kasih A 100.000, seneng nggak? Seneng. Tapi ternyata A mendapati bahwa cuma A doang yang 100.000, yang lain saya kasih 500.000. Jadi sedih nggak? Nyesek kan? Karena kita mah bandinginnya selalu sama orang. Padahal kata siapa yang terjadi kalau kejadian orang itu terjadi pada diri kita, bisa jadi kita jadi musibah itu mah. Orang itu dikasih lebih, siapa tahu ternyata memang dia sedekahnya lebih banyak. Kita dikasih lebih, enggak, malah ketamak dan terakus. Wallahu alam. Allah udah aturin. Jadi itu salah satu caranya ya. Ganti sudut pandangnya. Benar-benar lillahi ta'ala aja yang Allah suka. Bismillah. Walaupun perlu waktu untuk sampai punya hati seperti itu. Tapi bismillah. Yang terakhir, ganti hati gimana nih buat tahu ini apa nih yang dari Allah atau bukan. Ya kalau cara nurut Allah mah gampang ya. Kata Allah gitu ya gitu. Ya, wala taqrabu zina, ya udah jangan zina. Udah gitu kata Allah aqimis salat, ya udah salat, ya. Wa minal laili fatahajjad bihi, ya Allah bangun tahajud, ya udah tahajud. Semampunya, silakan apapun itu. Terus kalau misalkan ada perasaan di hati, gimana nih yang diikutin, mana yang jangan? Kata Nabi, kalau ya sesuatu yang tidak baik atau dosa itu cirinya dua, ya. Yaitu adalah satu, membuat hati gelisah, dua, tidak ingin diketahui orang lain. Nah, kalau misalkan bikin ini kalau misalkan ini masjid ya, kita keluar ngambil sendal orang, gelisah nggak hati? Gelisah, takut ketahuan. Nah, berarti itu nggak benar, ya. Atau yang kedua, tidak ingin diketahui orang lain. Coba ada nggak koruptor yang update status, alhamdulillah hari ini berhasil nyuri 1 miliar dari rakyatku, makasih ya rakyat, muah gitu ya. Nggak akan kan ada yang ngaku. Ya udah, lihatnya gitu aja, ya. Jadi kalau misalkan ada perasaan hati nggak enak, terus kok saya nggak pengen ini diketahui orang, ya ada yang salah pasti, ya. Nah, sisanya kalau memang itu kebaikan, udah bismillah. Walaupun nanti ada tingkatan ikhlas yang lebih luar biasa, amalannya nggak pengen diketahuin orang, sebisa mungkin sembunyi. Tapi untuk standarnya dosa itu tidak membuat gelisah dan tidak ingin diketahui orang lain. Segitu dulu ya, waktunya terbatas. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Insyaallah. Dan terakhir Ustaz, barangkali closing statement-nya dan juga nasihat barangkali untuk yang semua lah, sharing dan sebagainya untuk yang terakhir. Baik, bismillah. Ini dijadikan kaidah di hati kita ya, bahwa suatu apapun itu kalau pengen jadi baik, standarnya mah satu, bikin kita tambah dekat sama Allah. Itu aja. Udah, kalau pengen semuanya baik, lihat semua pakai kacamata iman. Kenapa? Karena bagi orang beriman tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik kalau udah pakai kacamata iman. Kan ya tadi tidak balik lagi. Tapi apa yang baik bagi orang beriman? Apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Meskipun bentuknya kepahitan dan yang lain-lain. Ya. Dan demi Allah itu pertolongan ya. Makanya selagi belum mengejar yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, silakan. Monggo, pengen punya apapun masih ada mentoknya juga. Jadi pilihannya tinggal dua nih. Nurut dengan sukarela atau Allah paksa untuk nurut. Nah, gitu aja. Ya. Suka-suka rela atau dipaksa? Karena jujur saya dipaksa. Ya. Dan itu perihnya. Perih ya, ninggal. Tapi setelah akhirnya ninggalin sana dan diulang oleh Allah sampai habis-habisan lagi semuanya dari nol lagi. Dari jualan kaki di emperan lagi, dari jadi kurir nganterin paket, ngetok-ngetok pintu orang, tok-tok-tok, paket ya. Iya, karena kan pulang dari sana kan masih bawa ratusan juta aslinya mah. Cuman kan habis ternyata. Ya Allah, hijrah nih, taubat nih, sisa duit masih banyak, pasti berjaya nih saya nih. Habis dikirimin bala bantuan sama Allah, para tukang tipu datang semua. Ya. Bisnis ini hilang, bisnis itu, sampai mulai dari nol. Dan awalnya perih, cuma sehijrah malah dibikin habis gini. Wah, nggak sesuai janji nih Allah nih, kayak gitu. Tapi setelah akhirnya ada 2 tahun, 3 tahun malah, ternyata pertolongan itu teh. Jadi sisa uang haramnya kan jadi nggak ada yang kemakan. Alhamdulillah, coba hijrah masih sambil makanin uang haram, berat pasti, ya. Jadi ya udah, kata Allahnya mungkin, katanya pengen tobat, tapi uang haramnya nggak berani dibuang semua. Tenang, nanti diaturin, kirim para penolong, tukang tipu datang KB, ya. Ya udah, tenang aja itu. Awalnya perih, enggak, pada akhirnya silalah, nggak ada yang sia-sia, semua jadi kebaikan. Allah Maha Baik. Kitanya aja yang suuzon melulu sama Allah ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa ada manfaat yang bisa dipetik. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.